Undang-Undang Dasar kita memang belum mengatur dampak dari penundaan pemilu karena kondisi kedaruratan yang mempengaruhi masa jabatan, terutama masa jabatan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar hanya mengatur bahwa masa jabatan presiden selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Yang juga diatur dalam konstitusi adalah bahwa pemilu setiap 5 tahun sekali. Jadi menilai gagasan soal amandemen konstitusi terkait dengan penundaan pemilu dalam situasi darurat atau kedaruratan bisa kita lihat dari setidaknya dua aspek. Pertama, dari sisi substansinya dan yang kedua dari sisi urgensi atau kemendesakan. Nah, dari sisi substansi memang di beberapa negara situasi penundaan pemilu akibat kondisi kedaruratan diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Hal itu dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan kesewenang-wenangan ataupun kondisi kekosongan hukum akibat ada situasi darurat atau luar biasa di luar kendali yang berakibat pemilu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan siklus atau periodisasinya begitu. Regularitas pemilu tidak bisa diselenggarakan. Nah, yang kedua dari sisi urgensi atau kemendesakan. Kalau kita lihat saat ini sedang berlangsung proses tahapan pemilu 2024. Pemilu 2024 bukan sesuatu yang mudah, dilatar belakangi oleh beberapa narasi atau spekulasi soal gagasan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan seterusnya. Oleh karena itu, soal narasi penundaan pemilu memang harus ditempatkan secara hati-hati. Untuk hari ini, hal-hal yang baik sekalipun, tapi kalau dia dihubungkan dengan penundaan pemilu, itu bisa memicu kontroversi di publik kita karena dia rentan sekali ditengarai atau dicurigai punya agenda terselubung. Nah, oleh karena itu, karena substansi ini adalah substansi yang sensitif, mestinya pembicaraannya tidak dalam lingkup saat ini ataupun menjelang pemilu 2024. Kalau kita ingin melakukan amandemen, salah satu substansinya adalah soal penundaan pemilu akibat kondisi-kondisi kedaruratan, maka itu harus dilakukan setelah 2024 minimal oleh MPR yang baru. Harus dilatar belakangi oleh studi kelayakan atau kajian yang mendalam, menyeluruh, komprehensif dengan melibatkan berbagai analisis multidimensi sehingga kita bisa punya simulasi sebagai konsekuensi dari analisis atau kajian yang sudah dilakukan, mendengar masukan dari banyak pihak, dan juga betul-betul harus diatur dengan hati-hati. Jangan sampai kemudian penundaan pemilu di situasi kedaruratan itu atur multitafsir atau kemudian memungkinkan tafsir-tafsir yang diarahkan pada kepentingan-kepentingan pragmatis, misalnya untuk kesengajaan perpanjangan masa jabatan ataupun oportunisme politik lainnya. Nah, karena ini substansi yang memang kalau dalam situasi tidak seperti 2024 adalah substansi yang biasa untuk didiskusikan, dikaji, dan dibahas, tetapi karena ini di dalam suasana 2024 yang kita mengalami ya dialektika yang sangat panas soal adanya kelompok-kelompok yang mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, mestinya narasi-narasi itu ditunda dulu, dipending dulu. Nanti biarkan hasil pemilu 2024 yang melanjutkan kajiannya. Apalagi kemudian kalau bicara soal kondisi kedaruratan, itu diskusinya harus mendalam. Sebab contohnya Pilkada 2020 banyak pihak mengusulkan Pilkada ditunda dari 2020 ke 2021 karena pada waktu itu sedang puncak pandemi COVID-19 dan di mana bahaya dianggap akan mengintai atau berdampak pada pemilih dan penyelenggara, tetapi pemerintah tetap mau jalan terus sehingga pilkadanya hanya ditunda sekitar 3 tahapan saja, tapi pemungutan suaranya tetap di tahun 2020. Artinya ada kemampuan negara untuk tetap mengagendakan rutinitas elektoral atau pemilihan meskipun situasinya dianggap darurat. Oleh karena itu, cara mendefinisikan apa yang dimaksud kondisi darurat
bagaimana kita menerjemahkan kedaruratan itu dalam pengaturan sehingga bisa berdampak pada penundaan, apa konsekuensi dari penundaan, siapa yang harus memutuskan penundaan, lalu kemudian seperti apa kepemimpinan di masa penundaan yang berdampak pada masa jabatan, itu semua harus dibahas dengan menyeluruh, mendalam, dengan kajian yang komprehensif, argumentasi akademik yang kuat, dan juga melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.